Rasulullah datang sambil mengucapkan syahadatain lalu bersabda, "Wahai Aisyah, telah kudengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Jika memang engkau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan suatu dosa, maka mohonlah ampun dan bertaubatlah kepada Allah. Dan jika seorang hamba itu mengakui dosanya, kemudian bertaubat pada Allah, tentu Allah akan mengampuninya." Nah, saat itu Aisyah menyeka air matanya lalu bertanya ini dan itu kepada ayah ibunya tentang berita yang menyangkut dirinya. Namun keduanya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Aisyah berkata, "Demi Allah, aku sudah tahu bahwa kalian juga mendengar berita ini. Hati kalian terusik dan mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku bebas dari tuduhan itu, padahal Allah tahu bahwa aku memang bebas darinya. Tentunya kalian tidak akan percaya begitu saja padaku. Namun jika aku mengakui tuduhan itu, padahal Allah tahu bahwa aku bebas darinya, tentu kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan antara diriku dan diri kalian, kecuali seperti perkataan ayah Yusuf. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." 3 tahun hafal juz 30. Nah iya, 9 tahun hafal geser Quran. dikit. Hatam jangan hafal galau. Nah iya, makanya jangan dilihat dengan usia, Mbak. Ya gitu ya. Kemudian Aisyah beranjak dan berbaring di tempat tidur. Saat itu turunlah wahyu. Maka hati Rasulullah berbunga-bunga seraya menyunggingkan senyuman. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan." Ibunya berkata, "Bangunlah dan hampirilah beliau." Untuk menunjukkan kebebasan dirinya dari tuduhan yang keji itu dan tetap yakin terhadap cinta Rasulullah SAW, dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mau menghampiri beliau dan tidak memuji kecuali kepada Allah." Wahyu dari Allah menjelaskan berita bohong ini adalah surat An-Nur ayat 11. Nah iya memang tidak kecil. Baru berapa tahun? Ya. Innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrah minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga, yaitu dari orang munafik. Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia adalah baik bagi kalian. Tiap-tiap seorang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dari penyiaran berita bohong ini, baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11. Begitu pula 9 ayat setelah ayat 11 tadi ya, sampai ayat 20. Adapun orang-orang yang paling getol dalam menyiarkan heboh akan dijatuhi hukuman pukul sebanyak 80 kali pukulan. Mereka adalah Mistah bin Utsasah, Hasan bin Sabit, Hamna bin Jahsi. Sementara tokoh berita bohong, ya adiknya Ayunya apa adiknya Zainab ya. Sementara tokoh berita bohong yang penyiarannya Abdullah bin Ubay justru tidak dijatuhi hukuman apapun. Boleh jadi hukuman itu memang ada keringanan untuk dirinya, tapi Allah mengancamnya dengan azab yang pedih di akhirat. Atau boleh jadi karena ada kemaslahatan sendiri. Karena Abdullah bin Ubay tadi termasuk tokoh yang berpengaruh di Madinah. Jadi selama sebulan suasana di Madinah itu diliputi oleh keraguan, kebimbangan, kegelisahan ya. Sementara nama pemimpin orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay itu tercemar. Hingga setelah kejadian itu dia sama sekali tidak mampu mendongakkan kepala. Ibnu Ishaq menuturkan setelah kejadian itu, setiap kali dia bicara maka kaumnya pasti mencela, mencaci dan mencemoohnya.
Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa pendapatmu sekarang wahai Umar? Demi Allah, andai kata engkau membunuhnya saat engkau meminta izin kepadaku untuk membunuhnya, waktu dulu ya, pasti banyak orang yang akan simpati padanya. Jadi kalau dibunuh pada saat yang lalu, orang pasti sedih, kasihan dengan Abdullah bin Ubay. Tapi sekarang apa? Allah sudah menjatuhkannya sendiri dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi kan orang-orang rekan-rekannya tidak percaya dengan dia. Namanya sudah jelek kayak gitu ya. Tapi kalaupun saat ini pun aku menyuruhmu untuk membunuhnya, engkau pun pasti akan membunuhnya. Umar menjawab, "Demi Allah, aku pun sudah tahu bahwa urusan Rasulullah lebih besar barokahnya daripada urusanku." Umar kayak gitu. Setiap kali ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah, dia ingin turun tangan sendiri. Dan kalau bisa, saat itu apa yang... Iya, langsung. Bahkan lagi nak ngomong-ngomong, nggak ambil ancang-ancang lagi, set, gitu ya.